مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Wahyuni dengan NIM 107, mahasiswa UIN Jakarta, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah manajemen dakwah, saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai konfigurasi filantropi Islam. Berikut penjelasannya. Islam adalah agama yang mengajarkan manusia untuk saling menyayangi dan menyantuni. Konfigurasi dari ajaran ini diantaranya adalah perintah untuk berinfak, bersedekah, berwakaf, dan berzakat, yang hal ini berimplikasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kehidupan lainnya. Ada sejumlah ayat di berbagai surat Al-Quran yang menunjukkan atas perintah tersebut, seperti dalam surat At-Taubah ayat 103, Al-Rum ayat 39 yang menunjukkan betapa Islam merupakan agama yang indah. Ada banyak hal yang dapat diambil dari kedermawanan atau filantropi Islam tersebut. Menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Adapun bagi penerima, filantropi Islam berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus dapat menghilangkan kekufuran, sifat iri, dan penyakit hati lainnya. Dari hikmah yang terkandung, sebenarnya filantropi Islam memiliki dua dimensi. Yang pertama, ada dimensi individu atau menginginkan adanya perubahan individu dalam pensucian diri manusia dari sifat buruk seperti rakus dan kikir. Kedua dimensi sosial, mengubah tatanan sosial untuk membangun budaya tanggung jawab sosial dan kesejahteraan bersama. Dalam filantropi Islam, hubungan pemberi dan penerima bukan untuk membentuk relasi yang superior-inferior, tetapi lebih kepada kemitraan, sehingga dalam hubungan adanya keseimbangan dan kesetaraan. Nilai-nilai ini seharusnya ditanamkan pada setiap diri individu sejak ia kecil melalui pendidikan dalam keluarga dan sekolah. Salah satu usaha dalam penanaman nilai filantropi Islam di sekolah tampak pada masuknya materi filantropi itu sendiri. Jika setiap individu berhasil menangkap nilai yang terkandung dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, maka akan tumbuh tatanan masyarakat yang rukun, damai, dan sejahtera. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf meskipun sama-sama merupakan bentuk filantropi Islam, namun memiliki arti yang berbeda. Zakat adalah memberikan harta mencapai nisab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Infak adalah memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama, seperti orang-orang fakir, miskin, anak yatim, kerabat, dan lain-lainnya. Istilah yang dipakai dalam Al-Quran berkenaan dengan infak termasuk kata zakat, sedekah, hadiah, jizyah, hibah, dan wakaf. Sedekah adalah memberikan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan wakaf adalah menghentikan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga bermanfaat manfaat harta itu dapat digunakan untuk kepentingan umum. Dengan pengertian tersebut dapat ditarik perbedaan antara keempatnya, yaitu sedekah adalah filantropi yang bersifat pagar umum, sehingga infak dan wakaf termasuk sedekah. Zakat terkait dengan haul dan nisab dan memiliki hukum wajib. Berzakat sifat wajib dilaksanakan bagi setiap orang Islam, baik ia rela maupun ia tidak rela berzakat. Sedangkan infak, sedekah, dan wakaf sifatnya sunnah, sehingga perubahan yang harus ditanggung bagi orang yang tidak berzakat minimal ia berdosa. Sedangkan bagi yang meninggalkan infak, sedekah yang sunnah, dan wakaf tidak berdosa. Adapun jenis infak dan sedekah ada dua, yaitu infak atau sedekah wajib seperti zakat. Zakat secara garis besar juga ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Wakaf juga ada dua, yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi. Filantropi Islam ini sangat penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan karena merupakan bentuk dari upaya kita dalam meningkatkan keimanan
dan juga meningkatkan taraf kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Jika filantropi Islam berhasil diimplementasikan dan pendayagunaan maksimal, maka akan tercipta tatanan masyarakat yang aman, damai, makmur, dan sejahtera. Mengimplementasikannya memang mudah, tetapi problematika seperti tingkat kesadaran beragama atau pengetahuan masyarakat yang masih rendah mengenai keempat wujud filantropi tersebut. Penyaluran filantropi yang bersifat konvensional menafsirkan golongan yang berhak menerima dana filantropi, dan dalam memahami objek zakat, rendahnya kemampuan manajerial pengelola dan dana filantropi sehingga pendayagunaan dana filantropi kurang maksimal, serta pengelolaan dan penyaluran yang lebih pada pembagian yang bersifat konsumtif. Tersebut dapat diatasi dengan strategi tertentu, seperti diadakan penyuluhan atau sosialisasi mengenai zakat, infak, sedekah, dan wakaf, melakukan penafsiran ulang mengenai fikih zakat dan wakaf, membentuk badan yang secara khusus menangani dana filantropi, melakukan pengorganisasian dan membentuk organisasi yang baik, juga dilengkapi dengan pembekalan bagi para anggota badan pengelola dana filantropi dan pembiasaan sejak dini dalam melakukan filantropi Islam. Terima kasih. Sekian pembahasan dari saya mengenai zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai konfigurasi filantropi Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.